bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Itu kan mung dosa itu waktu ke kepemimpinan si Puhori hasil nanti juga waduh sudah layak dan segala macam sudah mampu, sudah tidak ada sebenarnya mah sudah tidak ada halangan lagi ya bahwa sebuah surat keputusan bersama antara DPRD dengan Pak Bupati itu sudah harus lahir. Tugas di daerah itu ini Pak, persyaratan administratif yang dituntut dalam Undang-Undang 23 itu. Apa saja persyaratan administratif yang harus disiapkan? Nah, untuk daerah kabupaten kota itu ada 3. Yang pertama, keputusan Musdes, daerah-daerah yang akan menjadi cakupan wilayah Kabupaten Pemekaran. Yang kedua, nah ini yang sedang kita bahas, persetujuan bersama DPRD Kabupaten Kota induk dengan Bupati atau Wali Kota dari induk. Dan yang ketiga, nanti kalau sudah kita selesai diajukan ke Pak Gubernur untuk ada persetujuan bersama DPRD Provinsi dengan Gubernur dari daerah provinsi yang mencakup daerah persiapan. Nah, kami melihat di sini sebetulnya di tataran kita di kabupaten lebih bersifat respons Pak terhadap aspirasi yang ada dari masyarakat, dari Musdes itu. Masyarakat menginginkan adanya pemekaran, mereka membahas di masing-masing desanya, dimusyawarahkan, dan kemarin hasil Musdesnya sudah kita dapatkan dan sudah kami sampaikan juga ke yang terhormat para anggota dewan bahwa 100% masyarakat Pantura itu setuju sebelum dilakukan pemekaran. Ini nanti gimana kemampuan keuangan kita sekarang lagi repot dan lain sebagainya. Kami melihatnya justru kita belum berada pada tahapan itu gitu. Karena sebetulnya apabila dilihat dari syarat ini di daerah itu sebetulnya belum dituntut adanya kajian. Kalau di Undang-Undang 32 2004 memang kajian kapasitas daerah itu dilakukan oleh daerah yang akan dimekarkan dulu. Tapi sekarang untuk kewajiban daerah itu cukup menyiapkan 3 persyaratan administratif ini Pak. Adapun terkait dengan kajian kapasitas daerahnya itu nanti akan dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh kementerian. Kita mah hanya menilai dari sisi administratif saja, tidak menilai dari sisi politis. Jadi ulah dia di kayak ininya minta ke orang, Gerindra mah itu satu itu, beak Gerindra orang di Batu orang. Ya, bujuju itu satu itu, beak bujuju gitu. Jadi ini bukan ranahnya politis. Nanti di pansus ada yang lebih ini lagi. Itu menjadi bahan pertimbangan kita supaya lebih nanti seimbang lah begitu. Boleh? Kalau misalkan mau harus semua ini tidak jelas. Oh gitu, oke. Jadi supaya balance ayat di pemerintah, ayat di forumna. Gitu. Ya. Kalau kita rilis dari pertama dengan data-data yang ada, apalagi di bawah sumpah, ya, seorang Dr. Rahman, termasuk tadi sampaikan oleh Pak yang tentang tim, ya kalau sudah layak dan segala macam sudah mampu, sudah tidak ada sebenarnya mah sudah tidak ada halangan lagi. Ya, bahwa sebuah surat keputusan bersama antara DPRD dengan Pak Bupati itu sudah harus lahir. Tahun depan itu sudah mulai tahun politik. Kami yang di bawah jangan dibentur-benturkan, ya, jangan diadu-adukan, ya, sebagai lahan politik, ya, untuk mencapai satu kekuasaan. Kami tidak mau tahun depan persoalan pemekaran di Pantura Subang, ya, itu dijadikan senjata, dijadikan lahan, ya, jadikanlah alat, ya. Ya. Kalau sudah terselesaikan tingkatan kabupaten, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, terima dan tidak terima, apapun warnanya, siapapun jagoannya, ya, sudah tidak ngelak, ya, bahwa persoalan pemekaran di Pantura sudah selesai secara tataran kabupaten. Jadi itu yang sekarang menjadi keinginan kami, ya, agar surat keputusan bersama antara Dewan dengan Pak Bupati, saya mau secepatnya beres itu ya sekarang gitu, karena ada
Saya nggak mau dibawa, diwarna, diadu-adukan warna nanti tahun depan. Ya, jadi lahan gitu, jadi alat. Sehingga tentang pemekaran jangan-jangan nanti ada pesimis dan segala macam, termasuk pandangan negatif kepada kami. Kami tidak mau, nggak mau bermain seperti itu, nggak mau bermain di tataran itu. Makanya kami mendorong ingin secepatnya di tataran kabupaten. Kami hanya bisa menyampaikan aspirasi masyarakat yang sudah hampir 20 tahun Pak Haji. 20 tahun. Saya pikir kalau kita lihat jilid juga, saya jilid kelima Pak. Ya, jadi mau tidak mau konteks pemekaran di Pantura itu dari semua lini semua tidak terbantahkan, itu keinginan masyarakat. Keinginan masyarakat. Ya, karena itu mutlak adalah keinginan masyarakat. Tapi paling tidak, manakala hari ini kita bisa memutuskan itu, kelak anak cucu kita, ya, insya Allah, Allah nggak pernah tidur kan? Apa yang kita lakukan pasti tercatat. Saya bangga Pak Ketua, manakala saya menerima undangan, oh berarti kami ada pengakuan. Pak. Ini sekali lagi saya merasa bangga Pak, karena baru kali ini ya. Bahwa proses daripada pemekaran sampai ke meja dewan seperti ini. Soalnya Pak yang tadi sampaikan today ya ini secepatnya lah, dan sampai mewarnai ya secepatnya dalam ini SKB itu. Saya berharap itu karena tadi disampaikan oleh Pak Jude, takutnya di tahun politik ini seperti itu. Jadi saya khawatir dengan itu. Pada ini aja udah SKB 5 sudah terjadi, silakanlah di ranah provinsi Pak. Ya harapan kami mah ke masyarakat banyak yang ke kami sosialisasi, artinya mengharapkan seperti itu, ya kami yang menindaklanjuti. Apa kebetulan juga dengan disudi di ranahnya P2S itu tentang pemekaran. Artinya keinginan masyarakat sejahtera itu bisa harapan melanjutkan gitu Pak. Makanya tadi yang sampaikan disudi panjang lebar, ya udah sama idem aja lah. Forum ini Bapak Perda ini betul tadi seperti oleh Pak Ujang, bukan forum politik. Tapi jangan sampai produk yang dihasilkan oleh Bapak Perda ini mentah. Orangnya kan mau disediakan batu kan gitu. Makanya karena uing mau bodoh, katanya lah orang teh kan gitu. Katanya kata PD kumaya gitu teh. Katanya kata ada lesson. Memang ada catatan-catatan. Jadi kata tadi Pak Kabak juga menyampaikan di amanah Undang-Undang 23 ada kewajiban persiapan yang dilakukan oleh Kabupaten Induk. Misalkan salah satunya menyiapkan sarana prasarana pemerintahan, duit bener teh, gitu kan? Udah disiapkan ku pemerintah hidup teh, gitu. Nah, iya keluhan di lain. Jadi omongan itu kan ya, lain omongan pribadi, gitu. Itu hasil pertama, hasil kajian akhir Dr. Rahman menyampaikan. Itu bahasa Dr. Rahman dan bahasa UI kan, gitu. Oke? Clear ini ya. Dan orang tidak pernah diintervensi oleh siapapun, dan badan ini juga tidak akan mau diintervensi oleh siapapun. Clear lah persoalan itu. Tapi kami ingin menghasilkan satu produk yang memang layak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Windows mung dosa di waktu kepemimpinan si Puhori hasil nanti juga waduh mungkin kan mengoge kan gitu. Gitu Pak. Kalau misalkan sudah oke. Nah berat, tidak ada yang berat. Apalagi ini untuk kesejahteraan kita bersama begitu Pak. Jadi yakinkan itu bahwa kami ini tidak dalam intervensi siapapun, begitu. Dan kami juga tidak ingin. Pak, kan kalau kita bicara angka-angka terkadang yang sampai ke maaf ke kita juga kan, kudu dipikirkan. Kabupaten juga harus menyiapkan. Ya itu menyiapkannya. Nanti iya sebenarnya Mak. Kalau orang tidak tahu kan disangkanya setelah ketok itu kan jadi. Itu kan ya kita juga tidak menampik Pak. Kondisi Subang seperti ini kan gitu. Kalau dilihat dari sisi anggaran mungkin Pak ya tadi sudah tidak biarkan bersama juga. Mungkin tadi kata Pak Hadi betul juga. Kita mungkin belakangan Pak nanti Pak. Jadi bagaimana kita menganggarkan kayak tadi Garut Selatan aja kan 15 miliar itu per tahun Pak ya? Per tahun selama 3 tahun Pak. Oh per tahun selama 3 tahun saya kira itu cuma untuk keseluruhannya Pak. Berarti otomatis di tim anggaran juga harus rencanakan untuk itu Pak. Tapi kan dilihat dari sisi waktu
kayaknya sih tidak sekarang. Belum tentu Pak, kapan? Sekarang, yang mau tidak mau, suka tidak suka, kalau memang keputusannya memang harus itu dilaksanakan, ya mungkin kita harus rencanakan juga untuk dana pemekaran Kabupaten Subang. Kalau bahasa saya sih sama apa yang tadi disampaikan oleh Pak Khairil. Artinya setiap sesuatu partai konsekuensinya kan ada sesuatu hal yang memang juga harus kita persiapkan. Jadi artinya simultan perjalanan ini. Di satu sisi itulah boleh perjalanan itu dari sisi politis ya. Tapi di sisi yang lain ketika itu menyangkut dengan sarana dan prasarana juga harus kita perhitungkan dari awal. Jadi proses ini berjalannya bisa simultan. Ketika memang itu jadinya pun artinya kan itu tidak akan harus menyiapkan itu. Karena memang di awal kita sudah persiapkan hal yang seperti itu. Makanya kami juga kalau memang itu juga sekarang kira-kira apa yang memang harus kita persiapkan untuk itu. Jadi sebagai Pemda, kalau lihat dari proses ya, pasti dari awal pemekaran dari kewilayahan ya, dan menjadi dasar ya. Kalau memang persyaratan tadi sudah memenuhi, tinggal diajukan. Jadi dari Bapeda tidak bisa membuat opini setuju tidak setuju. Kalau persyaratan sudah bisa memenuhi, bisa diusulkan, bukan bisa jadi, bisa diusulkan. Artinya apa? Artinya ini memudahkan bagi DPRD untuk mengambil keputusan tanpa melihat kajian. tanpa melihat kajian. Kalau mau kita cepat gitu. Jadi keputusannya keputusan politik akhirnya, political will dari anggota dewan yang nanti akan diputuskan pada waktu rapat paripurna. Namanya itu lebih memudahkan. Kalau pilihan keduanya bahwa kajian itu dipandang penting dan harus diperhatikan, saya mau mereview ulang kajian itu Pak, terutama untuk pengukuran potensi daerah dan kemampuan keuangan daerah ya. Jadi nanti di persetujuan bersama DPRD dengan 4 itu memang ada 6 poin yang harus disiapkan Pak. Kalau kita melihat di Undang-Undang 23 itu 6 poinnya itu yang pertama menyetujui pembentukan daerah otonom baru. Yang kedua itu nama kabupaten baru gitu Pak. Nama kabupatennya mau apa? Nah, itu harus dicantumkan nanti mungkin dalam persetujuan bersamanya. Nah, dalam hal ini kan kemarin hasil musdes itu namanya itu masih beragam usulan dari desa itu Pak. Ada yang inginnya Subang Utara, ada yang inginnya Kabupaten Pamanukan, ada yang inginnya Kabupaten Subang Pantura. Undang-undang yang pertama tadi itu menyetujui 2 nama kabupatennya, 3 cakupan wilayahnya sebenarnya sudah ada di kajian. Kemudian letak ibu kota kabupaten baru. Itu kan di kajian masih 3 Pak, nanti harus dikeputuskan mungkin jadi 1. Kemudian kesiapan dukungan anggaran tadi sampaikan betul yang kata Pak Dede, berapa yang akan kita siapkan itu memang harus tercantum di persetujuan bersama ini. Kemudian kesiapan menyerahkan ke 3D, personil, peralatan, dokumen itu harus tercantum di sini. Nah, dalam hal ini mungkin data-data ini sebenarnya kami sudah merapatkan dengan OPD terkait Pak. Nah, pernah kita rapatkan, silakan disiapkan misalnya terkait dengan PNS pegawainya. Kami sudah rapatkan dengan BKPSDM untuk memilah berapa sih nanti kalau terjadi pemekaran di Subang Utara PNS-nya sebaraha, di selatan berapa. Itu sudah kita mungkin. Apalagi tadi Pak Didi sudah memberi ruang toslah ulah ninggal kajian dari ketika memang 2 lembaga eksekutif dan legislatif oke, berarti kan langsung maju. Karena tadi saya pikir berkaitan dengan anggaran dan lain sebagainya semuanya penting, tapi kan kita punya waktu yang cukup lama juga. Jadi saya sepakat dengan Kang Haji Sudi, pemikiran-pemikiran itu tetap harus menjadi pertimbangan dan perhitungan kita yang matang. Tapi yang karena memang waktunya panjang, saya pikir yang memang bisa kita kerjakan dan mudah, ya sudah kita kerjakan. Jadi ulang muter memakan banyak waktu, padahal itu keneh yang dibahas. Jadi saya pikir regulasinya udah jelas, tinggal persyaratannya sudah berapa persen, ajukan, kemudian kami tanggapi,
ditindaklanjuti oleh kami tadi ke bamus dan lain sebagainya. Saya pikir lebih simpel seperti itu harapan kami, begitu harapan saya. Sebenarnya tidak banyak yang saya ungkapkan ya. Kalau ada bahasa bahwa Bu Juju itu tidak mendukung katanya. Oh, mendukung. Untuk pemekaran. Ada lucunya juga gitu. Orang Pantura kok masang nggak mendukung. Cuman kalau mendukung dengan materi memang Bu Rudi paham, tahu ya. Keadaan saya. Kalau saya itu orangnya tidak mau ribet, tidak mau sulit. Setiap ada hal-hal yang seperti ini, masak. Jadi jangan dibahas lagi yang seperti Pak Sahroni tadi bilang, bahas lagi, ulang lagi. Akhirnya nanti di depannya mentah lagi. Saya sudah Pak Akang Sudi, Kang Haji, punten. Sebenarnya saya selalu konsultasi dengan provinsi, kebetulan. Saya dengan orang provinsi yang mendorong untuk Indramayu sama Bogor. Dan dia menyarankan teh dorong saja. Bukan ranahnya teh di sana. Artinya sesuai administrasi sudah selesai, selesaikan. Lebarkan saja. Ya betul. Bahasa seperti itu jangan dipersulit. Cuma maaf Kang Lurah, ya kalau perencanaan itu pasti dan harus seperti kita bikin rumah aja, kan harus direncanakan. Ada biaya berapa apa. Jangan yang sudah maaf di Subang itu seperti itu. Jadi ada suka nunggang. Itu yang membuat Subang selalu stagnan, selalu nunggang. Artinya kita tidak ada rencana tapi suka masuk. Bahkan yang sudah direncanakan pun akan hilang dan bisa disebut gagal. Kalau misalnya yang Pak Deddy bilang, ya udah kalau kita mau cepat vulgar, lakukan itu. Kalau memang bisa tidak nabrak aturan ya sudah. Kemudian dorongin aja ke sana. Apa yang susah? Dan memang punten Kang Lurah, ya mau tidak mau urusan anggaran itu harus kita pikirkan. Nggak semudah yang kita bayar. Minimal paling tidak ada di situ. Walaupun nilai tidak ada, tapi harus ada. Ya, kesiapan dari pemerintah daerahnya ya. Pada dasarnya kita ini sudah membahas jauh-jauh hari kan sudah dari awal. Betul apa yang tadi dikatakan Mas Sumarna. Ini tinggal kembalikan bagaimana Bapemperda ini jangan dijadikan ranah politis. Tetapi bukan berarti kita menutup aspirasi-aspirasi yang muncul dari masyarakat, khususnya Kabupaten Subang ini, tentang regulasi-regulasi ataupun yang mau dibuat keinginan atas dasar keinginan masyarakat Kabupaten Subang. Kami sangat menerima dan kami mungkin akan sangat terbuka. Bukan begitu ya, Pak Ketua ya? Hari ini agendanya adalah mendengarkan dari teman-teman semua, dari PAPD, dari OPD, kemudian dari forum gitu ya, tentang materi rencana pemekaran daerah otonomi yang baru. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Insya Allah hari Senin kami akan menyampaikan ini di rapat Bamus. Sebelum rapat Bamus, Seninnya kita meriung dulu ya, mengkaji hasil daripada kajian dari TA kita, jadi supaya satu suara, ulang menjadi kalah beda gitu kan, supaya nanti menyampaikan ke forum Bamusnya satu suara. Oke begitu Pak Haji Sudi dan rekan-rekan ya Pak.